Smartphone tuh bisa dibilang kencang kalau skor AnTuTu-nya tuh tinggi atau performa gamingnya yang bagus juga lancar. Sekarang gimana jadi ya kalau misalkan Samsung Galaxy A54 5G ini kita coba gaming seharian. Pengujian ini gue lakukan tanpa power saving supaya nanti performanya kita boost juga performanya dalam keadaan yang maksimal ya. Kemudian selain power saving, si layar ini juga gue setting di adaptif 120 Hz supaya nanti si layarnya tuh nggak dibatesin cuma di 60 Hz saja. Oke, langsung aja kita mulai ke pengujiannya. Semoga bergembira untuk kalian para pecinta ML atau pejilat ML atau apalah itu, gue nggak tahu. Karena sekarang di Samsung Galaxy A54 itu udah kebuka grafik ultra sama FPS super 90 Hz. Karena kemarin tuh banyak banget yang ngata-ngatain Samsung Galaxy A54 ini tuh chipset doang mahal, HP doang mahal, tapi ML-nya cuma bisa di grafik high sama FPS dibatasin di 60 FPS aja. Wow, jadi akhirnya gue langsung excited banget buat nguji nih gimana kecanggihan si 90 Hz nya. Beruntung banget si Samsung Galaxy A54 ini udah dukung 120 Hz dan pastinya untuk 90 Hz pasti jalan. Yang pertama kita coba dulu di Mobile Legends di 1 jam pertama itu kita coba di FPS yang langsung super ya 90 Hz tapi di grafik smooth. Kita coba yang smooth dulu aja, untuk grafik ultra kita coba nanti. Dan hasil pengujian di FPS yang super 90 FPS ini sama grafik yang smooth tentu aja lancar dan rata semua di 90 fps. Seneng banget gue akhirnya bisa ngelihat 90 fps di ML karena gue sebelumnya tuh cuma mentok di 60 fps kalau main di HP ini. Nggak ada penurunan signifikan dari FPS game ketika kita main Mobile Legends di 1 jam. Nah itu ada penurunan cuma pas kita di home atau di lobby game aja. Secara in-game bener-bener rata nih 90 fps, smooth banget. Karena settingnya tuh udah kita ubah ke 90 fps, pastinya tuh menghasilkan panas yang cukup berlebih ya. Jadi gua tes panasnya itu ada di sekitar 40-41 derajat Celcius. Yang mana ini suhunya udah cukup panas ya, cuma panasnya ini ya normal karena kita udah nyalain si FPS supernya. Gue yakin sih HP-HP lain tuh pasti panas juga kalau misalkan di FPS aja gini. Untuk baterai ini selama 1 jam ini berkurang 17% ya normal sih ya. Oke, lanjut Mobile Legends lagi, kita coba di 30 menit kita pakai grafik ultra sama FPS yang 90 FPS yang super. Excited banget gue ketika lagi cobain ini karena bener-bener mind blowing banget, itu grafiknya bagus banget karena grafik ultra sama FPS-nya tuh jadi bikin smooth ya. Cuma sayangnya 30 menit itu untuk FPS yang smooth di 90 FPS itu cuma bertahan di 10 sampai 15 menit aja karena sisanya itu bisa bervariatif FPS-nya turun dari 60 sampai 80 FPS. Cuma nggak berasa di secara in-game ya. Cuma berasanya itu ya karena mungkin panas, karena panasnya itu udah di mentok jadi 41 sampai 44 derajat Celcius. Mungkin kalau misalkan gue coba di lain kali dengan kipas mungkin bisa lebih baik, dan gue saranin buat kalian untuk nyoba pakai kipas karena mungkin hasilnya bisa lebih baik ya untuk suhunya. Lanjut sekarang CODM. Tadi kita ML tuh udah kebuka di supernya, CODM juga udah kebuka di settingan FPS max. Cuma sayangnya ketika gue nyoba nyalain FPS max, FPS-nya ini tetap 60 FPS ya, bukan 90 FPS. Kenapa ya? Gue rasa ada yang salah nih antara settingan CODM atau settingan Samsung. Seharusnya FPS max itu bukan 60 FPS nggak sih? Cukup kecewa karena kita nggak bisa ngerasain yang 90 FPS, entah yang salah tuh ada di aplikasi yang ngecek FPS atau ternyata ada di settingan CODM. Cuma ya kita bisa ngetes di 60 FPS walaupun cukup kecewa. Di 60 FPS CODM ya biasa aja, kita dapetin suhu 38 sampai 41 derajat Celcius, dan untuk FPS ya tentu aja rata 60 FPS. Gak ada penurunan yang signifikan banget dan bener-bener gak berasa, jadi gue bisa bilang rata 60 FPS. Lanjut ke F1 Simulator, salah satu game berat yang gua download nih, kecuali Genshin Impact ya. Mungkin kalian yang banyak yang kecewa gua nggak nyobain Genshin Impact karena
gak kuat data gua karena gua download game tuh pakai data sendiri bukan pakai wifi. Jadi gua pakai F1 Simulator aja yang lebih sedikit storage, makan storage-nya. Jadi di F1 Simulator kita pakai grafik ultra dan FPS 60 Hz. Itu FPS 60 Hz ini maksimal ya BTW di F1 Simulator. Dan untuk hasilnya rata di 60 fps untuk 10 menit awal, tapi untuk 20 menit selanjutnya itu bervariasi antara 60 sampai di 50 fps. Jadi nggak ada penurunan signifikan, cuma ya karena emang 3D modeling banyak aja kali ya, jadi bisa menghasilkan panas juga sampai di 44 derajat Celcius. Untuk baterai di F1 Simulator berkurang 12%, yang mana ya normal sih, bahkan di ML tadi kan kita nyampe 17% kan. Lanjut kita nyobain 120 Hz nya si Samsung Galaxy A54. Samsung Galaxy A54 kita coba di Subway Surf yang udah bisa 120 Hz. Banyak banget nih smartphone yang di Subway Surf-nya masih ketahan di 60 Hz atau 90 Hz aja. Cuma untungnya di Galaxy A54 ini udah bisa 120 Hz-nya. Kita cobain Subway Surf 120 fps ini selama 30 menit itu berkurang baterainya sebesar 10% dan panasnya ya biasa di 38 sampai 39 derajat Celcius. Untuk fps-nya itu benar-benar rata, gak ada penurunan 120 fps. Cuma terkadang itu yang paling parah ada di beberapa scene turun sampai di 110 fps. Sayang aja mungkin ada beberapa 3D modeling yang mungkin butuh rendering yang besar ya, karena gue lihat ini untuk suhu atau panasnya itu terbilang biasa sih, nggak panas kayak CODM atau F1 Simulator atau ML yang tadi nyampe tembus 44 derajat Celcius. Lanjut sekarang kita ke Flight Simulator. Flight Simulator ini cuma bertahan di 60 fps saja, nggak ada settingan yang lebih tinggi dari 60 fps. Jadi selama 30 menit 60 fps itu baterai cuma berkurang di 10%-an aja, atau kayaknya kurang sih. Dan untuk panasnya ngasilin panas biasa di 39 sampai 40 derajat Celcius. Untuk hasil pengujian 60 fps ini benar-benar rata, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang berat-berat. Padahal untuk grafiknya udah setting di grafik tertinggi ya. Lanjut kita coba di Driving School Simulator. Ini Driving School Simulator ini baru cuma kebuka di 60 fps aja. Gua agak sedikit menyayangkan, cuma dia grafiknya emang udah grafik yang tinggi banget ya, udah berat lah gue bisa bilang karena 3D modelingnya banyak. Dan untuk hasilnya itu baterai berkurang 12% selama 30 menit. Dan untuk FPS itu rata semua, nggak ada penurunan paling parah paling cuma di 50 fps aja. Dan untuk panas itu suhu panasnya bervariasi, kadang di 40 atau bahkan tembus di 41 derajat Celcius. Oke, lanjut sekarang ke game yang klasik ya. Kita main game Angry Birds. Di Angry Birds ini settingan maksimalnya itu cuma di 60 fps doang ya, sayang banget. Nah, bermain Angry Birds selama 30 menit ini baterai cuma berkurang di 5% atau sampai di 6%. 60 fps rata, stuttering paling drop itu fps-nya turun sampai di 50 fps, cuma nggak berasa banget ya. Apalagi 50 fps-nya ini terjadi kalau misalkan kita ganti scene gitu ya. Untuk suhunya ini benar-benar normal, ada di 39 sampai di 40 derajat Celcius. Itu juga karena keadaan abis main game-game yang berat. Lanjut kita coba ke Dream League Soccer. Sorry banget gue gak main FIFA karena gue kecewa. Ganti season itu pemain gue pada hilang, jadi gue main Dream League Soccer. Main Dream League Soccer di grafik tertinggi, dan untuk FPS dia cuma sampai 60 fps doang. Gue agak kecewa sih ya. Untuk FPS itu 60 fps, tapi panasnya itu di 38 sampai 40 derajat Celcius. Dan hasil pengujian ini gue lihat rata ya di 60 fps aja, gak ada penurunannya signifikan ya. Cukup menarik karena Dream League Soccer ini terbilang apa ya, ada 3D modeling juga kan. Cuma ya mungkin karena Dream League Soccer dia
nggak seberat FIFA atau PES mungkin kali ya, gue nggak tahu. Lanjut beralih dari game yang bola, kita sekarang game balapan lagi di Real Racing 3. Real Racing 3 ini udah support di 120 fps, jadi ini benar-benar nyaman ketika kita nyoba main Real Racing 3 di Samsung Galaxy A54. Untuk Real Racing 3 120 fps ini FPS-nya bervariasi ya. Penurunan paling tinggi itu nyampe di 110 fps, karena mungkin ini terbilang berat grafiknya juga karena benar-benar HD gue lihat. Dan untuk panasnya bervariasi antara 40 sampai bahkan tertinggi ada di 43 derajat Celcius. Untuk baterai itu berkurang 10% ya. Untuk baterai cukup normal menurut gue, karena HP juga bisa panas kan dari 120 fps itu. Jadi penurunan baterai yang 10% gue bilang cukup normal aja ya. Akhirnya Samsung tuh mau belajar dari kesalahan sebelumnya, juga mau bekerja sama lebih dalam sama si Muntun itu. Jadi kalau misalkan main game tuh kayak nggak perlu nggak perlu diajak lagi sama teman-teman yang lo pakai iPhone yang bisa support 90 Hz juga. Jadi bisa nyombongin juga kan pakai HP ini. Untuk Mobile Legends kita kasih nilai di A. Dan untuk CODM yang tadi kita main kita kasih nilai B- karena FPS-nya masih belum kebuka di 90 Hz. Sayang banget. Untuk F1 Simulator kita kasih nilai B+, karena dia udah ultra grafiknya, cuma sayangnya ya FPS-nya mentok di 60 FPS aja. Subway Surf kita nilai di S, karena dia udah lancar banget di 120 Hz, dan untuk dropnya itu ya sesekali aja, nggak mengganggu, benar-benar nggak mengganggu. Flight Simulator kita kasih nilai B. Kenapa? Karena Flight Simulator belum nyaman, belum ada settingan yang di atas 90 Hz. Jadi gua rasa ya masih belum ke push nih si Samsung Galaxy A54 nya. Jadi gua kasih nilai B. Driving School Simulator sama gua kasih nilai juga B, karena dia juga masih belum support yang FPS lebih tinggi, jadi dia cuma di 60 fps doang. Ya sayang banget ya. Dream League Soccer ini kita kasih nilai B+. Dia lebih nyaman, lebih enteng, dan lebih adem gua rasa ya. Karena kalau misalkan game-game sebelumnya tadi bisa menghasilkan panas yang berlebih, tapi di Dream League Soccer dia punya panas ya yang bawah-bawah ya. Real Racing 3 gua kasih nilai A. Dia benar-benar nyaman, tapi sayangnya panas. Cuma benar-benar nyaman, FPS-nya rata, penurunan cuma maksimal ya ada di 110 FPS aja, yang nggak berasa mengganggu banget. Cuma ya 120 Hz itu emang bikin panas, tapi bikin nyaman juga, bingung gue jadinya. Oke, itu tadilah pengujian dari gua. Kesimpulannya adalah kalau kalian lagi nyari smartphone yang all-rounder dan kalian pengen pakai daily driver, juga kalian pecinta ML yang pengen ngerasain ML di grafik yang ultra dan FPS yang super 90 FPS, itu kalian pantes ngelirik si Samsung Galaxy A54 ini. Kenapa? Karena si Samsung Galaxy A54 ini tuh udah benar-benar mumpuni, dan ketika main game ML bahkan di 90 FPS aja tuh masih rata. Jadi gua rasa ini benar-benar patut dipertimbangkan. Apalagi dengan kamera yang udah super bagus ini ya. Sekarang gua pakai kamera Samsung Galaxy A54 by the way, karena gua sekarang lagi megang boxnya. Oke, gitu aja pengujian dari gua. Kalau misalnya kalian pengeluh atau bertanya apapun, bisa langsung kirim di kolom komentar. Gue Ilham dan sampai jumpa.